Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sinta dari Pendidikan Jasmani 2B dengan NPM 1921910058. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan energi dan perhitungan kebutuhan energi. Adapun definisi energi yaitu menurut Beck, energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Adapun menurut Cakrawati dan Mustika, energi adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Adapun satuan besaran energi yaitu kilokalori, pada umumnya disebut kalori. 1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 Celcius. Kalorimetri adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Adapun manfaat energi menurut Beck yaitu proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, proses mempertahankan suhu tubuh, gerak otot tidak sadar, dan gerakan otot sadar. Menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia yaitu untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan efek makanan, Specific Dynamic Action atau SDA. Adapun sistem energi yaitu terbagi menjadi dua, yaitu anaerobik dan aerobik. Anaerobik terbagi menjadi dua, yaitu alaktik dan laktik. Nah, anaerobik alaktik yaitu suatu sistem yang menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi atau high intensity. Sumber energi diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Pada aktivitas maksimum secara sistem ini hanya dapat diperlukan 6-8 detik yang bisa disebut dengan short duration dengan simpanan ATP dan PC yang sangat sedikit. Nah, anaerobik laktik yaitu apabila aktivitas fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktik sudah tidak mencukupi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Nah, sistem energi aerobik yaitu untuk aktivitas dengan intensitas rendah, low intensity, yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit, long duration. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni memecah nutrien bakar seperti karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP dan yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga yaitu basal metabolic rate atau BMR, Specific Dynamic Action SDA, aktivitas fisik, dan energi expenditure untuk setiap jenis dan lama latihan. Nah, yang pertama ada metabolisme basal atau basal metabolic rate. Menurut Rahmawati, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat dalam istirahat jasmani dan rohani. Menurut Beck, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar bagi kehidupan seperti kebutuhan seluler, detak jantung, dan respirasi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal atau AMB atau basal metabolic rate merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat, tidak melakukan aktivitas fisik, hanya organ bagian dalam saja yang melakukan gerakan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi BMR, yaitu usia. Yang pertama ada usia. Berkurang dengan bertambahnya usia. Lalu ada massa tubuh, meningkat dengan massa tubuh yang lebih besar. Terus komposisi tubuh, meningkatkan dengan massa otot yang lebih besar dan menurun dengan timbunan lemak yang lebih besar. Yang selanjutnya ada jenis kelamin, ada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Adapun faktor-faktor lain termasuk hormon tubuh. Nah, yang kedua yaitu ada Specific Dynamic Action atau SDA. Menurut Kemenkes dalam buku pedoman gizi olahraga adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Menurut Almaster, Cakrawati, dan Mustika, yaitu energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk mencerna makanan, absorpsi dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Dan yang terakhir ada menurut Hidayat dan Rahmawati adalah penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa specific dynamic action adalah energi yang digunakan pada saat proses metabolisme makanan. Specific dynamic action untuk karbohidrat berbeda dengan protein, demikian juga dengan lemak. Menurut Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi, yaitu untuk mencerna karbohidrat dibutuhkan sebesar 6-7% BMR. Mencerna protein 20-30% dari BMR. Pencernaan lemak dibutuhkan sebesar 4-14 dari BMR. Untuk bahan makanan campuran yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, SDA-nya adalah sebesar 10% dari BMR. Nah, yang ketiga ada aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Menurut Muhtadi, yaitu aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh manusia, oleh semua otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut, ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Adapun menurut Irianto, aktivitas sehari-hari adalah kegiatan rutin harian termasuk dalam olahraga. Jadi aktivitas di sini adalah aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari beserta olahraga yang dilakukan setiap harinya. Nah, yang keempat ada pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja biasanya pada saat usia sampai 18 tahun sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan diperlukan baik pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan kebutuhan energi. Saya berusia 20 tahun dengan berat badan saya 50 kg dengan tinggi badan 158. Saya seorang mahasiswa dan saya aktif di bidang bola basket. Aktivitas yang dilakukan adalah latihan fisik 3 kali per minggu berupa lari dan kecepatan 5 menit per kilometer. Setiap latihan berlangsung selama 1 jam. Selain itu, saya juga berlatih basket 2 kali seminggu. Setiap latihan berlangsung selama 45 menit. Aktivitas sehari-harinya adalah kuliah, yaitu termasuk dalam kategori sedang. Nah, tahap 1 yaitu menentukan status gizi. Nah, di sini
dengan rumus yaitu IMT sama dengan berat badan kilogram dibagi tinggi badan meter per kubik. Nah, berat badan saya yaitu 50 dan tinggi badan 158. Jadi 50 dibagi 100,58 per kubik. Jadi hasilnya 20,02. Berarti status gizi saya yaitu normal. Nah, tahapan kedua yaitu menghitung besarnya BMR. Besarnya BMR selain dapat dihitung dengan mengkalikan berat badan dikali 24 kalori, juga dapat ditentukan secara cermat, yaitu misalnya umur saya 20 tahun dan saya perempuan, berarti 14,7 dikali 50 ditambah 496. Berarti yang jumlahnya yaitu 1231 kalori. Nah, tahap 3 yaitu hitung SDA. Besar SDA sama dengan 10% MBR. Formulasi dengan rumus yaitu formulasi sama dengan BMR ditambah SDA yang tadi 10% MBR. Berarti jika dijumlahkan yaitu 10% dikali 1231, yaitu berarti 1123,1 kalori. Nah, untuk tahap keempat yaitu menghitung energi aktivitas fisik harian. Dengan rumus energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas fisik dikali BMR sama dengan ditambah SDA. Nah, jenis aktivitas di sini saya hanya kuliah, berarti 1,6. Cara perhitungannya yaitu 1,6 dikali 1231 ditambah 123,1. Berarti jumlahnya 2166. Nah, tahap kelima yaitu energi latihan per hari. Lama latihan sama dengan lama latihan jam per minggu dikali besarnya energi dibagi 7. Nah, untuk energi latihan per minggu yaitu saya ada lari dengan kecepatan 5 menit per kilometer. Berarti 3 dikali 60 menit dikali 10. Karena saya hanya lari, berarti jadi 10 sama dengan 1800 kalori per minggu. Nah, untuk latihannya 2 kali 40 menit dikali 7 kalori, yang berarti 630 kalori per minggu. Lalu untuk energi perharinya 180 ditambah 630 dibagi 7 dengan hasil 347. Jadi total kebutuhan energi per hari adalah 2166 ditambah 347 sama dengan 2513 kalori per hari. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.